Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-imam fi ihya'ihi: man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzabun, wa man idda'a hubbal jannati wa lam ya'mal bi ta'ati fahuwa kadzdzabun, wa man idda'a hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbal ulama'a wal fuqara'a fahuwa kadzdzabun, wa man idda'a al-khawfa min an-nari wa lam yatruk al-ma'asi fahuwa kadzdzabun, wa man idda'a hubba Allah ta'ala wa shaka min al-balwa fahuwa kadzdzabun. Kama qalat Rabi'atu: ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha al-umri fil qiyasi badi'un, law kana hubbuka sadiqan la ata'tuhu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Berkata al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, karena dalam kitab Mukasyfatul Qulub ini rangkaian-rangkaian mutiara kalam Imam Al-Ghazali yang kemudian dimasukkan oleh mereka para ulama-ulama saleh yang berhubungan tentang hati, wabil khusus bagaimana cara membuka hati. Mukasyfatul Qulub ini artinya bagaimana hati kita yang tertutup, yang terkunci, kemudian kita buka. Perkara membuka hati kan susah. Kita membuka pintu tanpa kunci kan susah. Apalagi zaman sekarang, kalau kita lihat di gedung-gedung bertingkat, bukan kunci sebagaimana kunci yang kita pahami adat kebiasaan tempo dulu. Pakai apa? Pakai kad, pakai bukan kredit kan, pakai kartu. Plok. Salah sedikit, waduh rusak gitu. Salah sedikit atau kekencengan atau bagaimana ceritanya, itu dia. Jadi membukanya itu nggak perlu keras. Sebagaimana kita buka pintu zaman sekarang, kan nggak perlu keras. Kalau misalnya keras, malah rusak tuh pintu dan nggak bakal bisa. Malah ada suara danger, neng 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 neng. Kita dianggap apa nanti pada akhirnya? Bagaimana ceritanya kita membuka hati tanpa berisik? Bagaimana caranya kita membuka pintu tanpa terlihat kebanyakan orang? Rahasia kita membuka pintu. Nah, dalam rahasia ini kan disebut dengan Mukasyfatul Qulub. Hati kita buka. Kita rahasiakan diri kita. Kita rahasiakan diri kita. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita masih suka untuk pamer, kalau kita suka untuk dilihat orang, susah untuk membuka hati. Ya, karena tadi dikatakan membuka pintu itu nggak harus kasih tahu orang. Haji Komar, sini satu kampung semuanya saya mau buka pintu, nggak perlu. Udah gitu tahu-taunya salah kamar atau salah kunci atau salah kamar lagi. La haula wala quwata illa billah. Nggak perlu. Gitu. Tahu-tahu pengulang masuk. Terus atau bisa keluar lagi, kemudian masuk lagi, keluar lagi. Itulah hal mereka para aulia, hal mereka para ulama saleh yang sudah mampu membenarkan hati mereka secara perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Perjalanan mereka terlihat biasa tapi pasti. Gitu. Kita lihat perjalanan guru-guru kita, Faqidul Ummah, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ini dirundung musibah. Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Barang siapa yang tidak berduka dengan meninggalnya seorang ulama, maka dia adalah munafik. Bagaimana kalau misalnya ini adalah pimpinan mereka para ulama? Bagaimana wa kaifa huwa sayyiduhum? Bagaimana kalau ini adalah junjungannya mereka para ulama? Itu. Kita punya guru baru
dikemumikan di hari Jumat kemarin, waktu Indonesia bagian barat jam 10 atau setengah 11, di waktu Tarim jam 6 atau setengah 7 pagi itu dikemumikan. Setelah beliau meninggal dunia di Urdun, di Yordan, kemudian jenazahnya dari Amman, Yordania, langsung dibawa ke Siwun, Hadramaut, Yaman. Salah satu guru saya, kalau di zaman dahulu di mana saya di Darul Mustafa, itu masih banyak waktu-waktu di mana saya masih bisa belajar di luar, di waktu-waktu libur. Contohnya di hari Kamis misal, itu kan hari libur, saya belajar ke Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahabuddin Al-Akbar yang disebut dengan Ainul Tarim. Banyak dengan Habib Salim Al-Syatiri, Al-Habib Hasan. Nah, di antaranya ini dia, beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Majfur. Yang saya pernah katakan kepada jamaah, saya belajar dan kitabnya sampai sekarang ada dan masih dikaji sama beliau dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat. 30 tahun yang lalu beliau mengarang kitab tersebut yang berbicara tentang corona. Sementara coronanya baru tampil di 2 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu sudah beliau berbicara tentang corona. Kan saya kasih tahu kepada jamaah waktu beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, di mana saya sendiri tidak tahu apa itu corona. Tapi setelah ada zaman corona, oh Allah, terbukti apa yang dikatakan oleh saya punya guru Habib Abu Bakar bin Ali Al-Majfur ini 30 tahun yang lalu sudah membahas tentang corona. Ini luar biasa. Ya. Beliau membangun madrasah paling cuma 50 madrasah. 50 madrasah. Madrasah lengkap. 50 madrasah. Kita bikin majlis taklim aja, Allahu Akbar. Terkadang di sana-sana, ya Rabbi bil Mustafa bal maghal sidana cak. Maghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waduh, berapa banyak proposal yang kita keluarkan, ini dan itu, baru satu majelis. Kita bangun masjid, ribuan proposal. Jadi juga belum. Ini beliau madrasah saja 50, belum masjid. Berapa ratus masjid yang beliau bangun. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap, tapi malah beliau yang memberi. Karangannya cuma sekedar 250 karangan. Di antara karangan yang beliau karang itu di antaranya Alkitab Al-Usus wal Muntalaqat, itu dia. Jadi beliau dijuluki seorang imam besar pada zaman ini, Al-Mufakkirul Islami pada zaman sekarang ini. Sempurna beliau menjadi alim Rabbani, ilmunya meluas, dakwahnya luar biasa, tingkah lakunya merabbi, Masya Allah. Seorang alim besar, pimpinan para ulama-ulama saleh. Kemudian juga nulis, dakwah sana dan di sini sempurna, kamil. Terkadang kita lihat seorang dakwah, dai ngajar, belum tentu bisa ngarang. Betul gak jemaah? Majlis taklimnya sih bisa 50 majelis, tapi ngarang enggak? Belum sempurna. Bikin masjid aja Masya Allah 50 tahun belum sampai-sampai, belum bisa-bisa 50 tahun. Tapi beliau kalau madrasahnya lengkap, itu ada 50 madrasah, masjidnya ratusan masjid. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita contoh dari ulama-ulama kita. Makanya pentingnya kita, dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa bersedekah kepada ulama lebih tinggi daripada bersedekah kepada yang lainnya. Ini maksudnya. Karena ulama kalau udah punya duit, demen banget untuk dakwah. Ulama kalau udah punya duit, demen banget untuk melakukan, membangun ini dan ini dan ini dan itu. Kasihan dong kalau ulama berada di bawah orang kaya. Kasihan. Ulama, ente sini dah, anda mau bangun masjid. Jangan, kasih aja ke ulama. Gitu. Jangan kasihan kalau misalnya udah ulama-ulama itu di bawah orang kaya. Orang kaya di atasnya.
Ente nanti di sini ada mana gitu. Ini anak bangunin masjid. Tapi yang mengebangunkan orang kaya tersebut. Nanti berdampak tuh lihat. Kalau tuh orang kaya tuh suka, waktu berikutnya kalau nggak suka, nanti keluar aja deh. Ini kan masjid anak. Ini madrasah pesantren gitu. Ini banyak terjadi jamaah sekalian. Nah beliau mandiri, gitu. Sangat-sangat mandiri. Mudah-mudahan ulama-ulama kita Allah jadikan kemandirian ekonominya, zahir dan batin, sampai-sampai tidak butuh dengan orang-orang kaya, gitu, nggak butuh dengan orang-orang kaya. Bahkan kalau misalnya yang sesungguhnya, kalau misalnya muridnya kaya, itu gurunya dijadikan seorang direktur, tapi nggak kerja. Namanya aja dalam satu perusahaan direktur utama, tapi nggak kerja. Duit dikasih ke ulama, dikasih ke gurunya, cuma sekedar nama. Ini kalau kita, Masya Allah punya murid kaya, luar biasa hebat. Murid guru malah dikasih zakat, kesian betul. Ini zakat buat guru. Allahu Akbar. Boro-boro tuh bulanan, apa semuanya. Nah, ini bagaimana mau ilmu berkah, jamaah. Mau bagaimana mau ilmu berkah. Inilah perangai mereka para ulama saleh yang pada hari-hari ini kita dirundung musibah. Gitu. Qala al-Imam fi Ihya'i, al-Imam Al-Ghazali beliau berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man idda'a arba'an, barang siapa yang mengaku 4 min ghairi arba'in, tanpa menjalankan yang 4, fa huwa kadzdzabun, pendusta dia. Dia ngaku 4 tapi enggak menjalankan yang 4, dia pendusta. Apa? Wa man idda'a hubbal jannati, dan barang siapa yang mengaku cinta surga. Ana cinta surga, ana demen sama surga. Pokoknya kalau udah masalah surga, Masya Allah. Walam ya'mal bi ta'ati, tapi dia tidak menjalankan taat, fa huwa kadzdzab, dusta dia. Ngomongnya doang surga, tapi ngaji enggak pernah. Ngaji enggak pernah. Ngomong sih kalau di emperan jalan di mana saja semuanya surga, ana suka dengan surga. Tapi enggak menjalankan taat. Sementara afdalnya taat itu ngaji dan salat. Dia enggak taat, dia enggak ngaji, dia enggak salat berjamaah. Ana salat di rumah, Nabi enggak nyuruh salat di rumah. Nabi salat di mana? Berjamaah, dan Nabi mengajarkan salat juga berjamaah. Tidak pernah dalam hidupnya Nabi salat sendiri, tidak pernah. Tidak pernah. Di waktu beliau menghadap sebentar lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dipegang oleh mereka para sahabat. Udah letih baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Sayyidina Bilal bin Rabah qamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berani maju. Tapi karena di situ Sayyidina Abu Bakar, mereka para sahabat semuanya tidak ada yang berani untuk berada di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Baru masuk di tempat imam, melihat baginda Rasulullah digotong oleh mereka para sahabat. Kalau ya Abu Bakar, teruskan ya Abu Bakar. La yanbaghi li Abi Quhafah an yakuna imaman li Rasulillah. Tidak seyogianya si Abu Quhafah menjadi imam di sisi Rasulullah. Artinya enggak seyogianya Sayyidina Abu Bakar itu menjadi imamnya Rasulullah. Mundur beliau. Abu Bakar, la ya Rasulullah, adab. Ketika itu beradab Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau imam, Allahu Akbar, tidak terasa bahwa beliau sakit. Padahal beliau lagi sakit, demamnya luar biasa yang mendatangkan kematian. Itu Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengaku cinta surga, dia tidak mengamalkan taat, dia berarti pendusta. Ini introspeksi buat diri kita nih jamaah. Nanti mau surga gak mau ngaji gak? Entar aja dulu deh. Kok ngaji entar dulu? Sementara jalan surga adalah ngaji. Man idza marartum bi riyadil jannah farta'u, dalam sabda Rasulullah, jika kalian melintas taman-taman surga, mampir. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga ya Rasulullah? Dalam satu riwayat majlisul ilm, dalam salah satu riwayat hilaqul dzikir dan sebagainya. Majlis alim yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang berada banyak dalam menuntut ilmu,
menuju menuntut ilmu berarti semakin lama semakin dia dekat menuju surga dan ridhonya Allah. Bagaimana kita mau ke Makkah, ke Madinah, tapi kita nggak mau berjalan ke sana, nggak naik pesawat. Pokoknya saya mau ke Makkah, ke Madinah. Ente udah beli tiket belum? Belum. Bisa ke Makkah, Madinah nggak? Nggak bisa. Berjalan, gitu. Dan berjalannya ini adalah ngaji, mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Faman idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengaku cinta Nabi, Masya Allah, bagus nih, cinta Nabi. Ada orang maulid, misalnya baca maulid sampai terkadang kata orang fana. Ya Nabi salam alaika, dia kayak fana. Ya Rasul salam alaika. Hebat, dia baca maulid luar biasa, hebat. Walam yuhibbal ulama, tapi dia enggak cinta sama ulama. Apaan tuh kiai? Kiai lagi. Enggak punya ilmu dia. Dia ngaku cinta Nabi, tapi dia enggak cinta ulama. Bohong. Ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Walaupun tuh ulama kelahiran dari anak budak, kelahiran dari budak. Ulama. Jangan dibeda-bedakan ulama. Sementara kita kan banyak membedakan ini Habib, ini kiai. Mereka punya ilmu. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Mereka semuanya ahli waris baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mereka, saya mah mau ngajinya sama kiai aja. Saya mah ngajinya sama Habib aja. Rugi deh kalau model seperti itu. Sementara ilmu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat baginda Rasulullah, dan Rasulullah ngasih kepada siapa saja. Ada keluarga Nabi, ada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keluarganya Nabi, ada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat jemaah. Ini zaman-zaman sekarang saya banyak merasa riskan dengan seperti itu. Anak-anak muda nggak mau ngaji sama kiai. Kenapa? Nasabnya nggak nyambung ke Rasul, ilmunya nyambung ke Rasul. Saya mau ngaji sama Habib aja. Atau sebagian, saya nggak mau ngaji sama Habib, saya mau ngaji sama kiai aja. Apa-apaan model seperti ini? Sementara Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, kita punya guru, itu mengatakan kalau kalian mau pilih-pilih antara Habib atau Syekh atau gimana semuanya, sementara ulama-ulama kita ngaji kepada terkadang orang-orang yang biasa, tetapi mereka punya ilmu. Mereka kelahiran dari orang-orang biasa, dari generasi-generasi biasa, tetapi ketika belajar kemudian menjadi alim, ulama besar, wali, belajar, rugi. Terharamkan orang yang berada dalam satu zaman dengan ulama, tapi dia tidak belajar kepada ulama. Mau ulama mana aja jemaah, mau keturunannya Nabi, mau bukan keturunannya Nabi, sama. Ini banyak nih sekarang membeda-bedakan. Betul gak? Betul gak? Kalau generasi-generasi muda habaib ngajinya sama habaib, generasi-generasi muda pesantren ngajinya sama kiai. Ilmu semuanya ada di mereka. Ngaji ke habaib, ngaji ke kiai, sempurna. Sempurna. Gitu. Kenapa harus kita beda-bedakan? Rasul yang bersabda, "Faman idda'a hubban Nabi", barang siapa yang mengaku-ngaku cinta Nabi, walam yuhibbal ulama, tapi dia tidak cinta ulama. Tahu gak ulama, jemaah? Ulama tahu gak jemaah? Ulama adalah ahli waris baginda Rasulullah yang mendapatkan ilmu, berkah, mengamalkan, ikhlas karena Allah. Itu ulama. Kan dari mana saja kalau begitu jadinya? Mau ulama dari ahli baitnya Rasulullah, mau ulama dari keturunan para wali songo, mau ulama keturunan dari orang-orang biasa. Namanya siapa? Namanya siapa? Ulama. Sama. Gitu. Gapnya luar biasa, Masya Allah. Plak, luar biasa. Saya sendiri, Allahu Akbar, sementara di dunia Islam di Timur Tengah nggak seperti itu. Ngapa jadi di Indonesia seperti ini? Ya. Habib Umar belajar banyak kepada masyayikh, bukan para habaib. Habib Abu Bakar banyak ngaji bukan bukan para habaib, banyak sekali. Dan sanad-sanad al-Imam Al-Habib Abu Bakar dan Habib Umar itu banyak sanadnya ke Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani.
Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani bukan seorang habaib, orang Padang, Sumatera Barat. Kecilnya juga seperti kecil-kecilnya kita, santainya juga seperti santai-santainya kita. Tapi belajar kepada bahrul ilm, lautan ilmu Sayyidina Imam Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki berguru dan mendapatkan sanad banyak dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Gitu. Jadi rupa-rupanya yang tahu seperti itu hanya mereka para ulama. Ini bawah-bawahannya nih, Allahu Akbar. Gak boleh. Gak boleh. Apalagi dibanding-bandingin. Pokoknya guru saya dari Habib, guru saya dari Kiai, yang begini dan begini. Dibanding-bandingin. Jangan. Kalau dibanding-bandingin seperti dakwah Islam di Indonesia, dibanding-bandingin mana Habib, mana Kiai, enggak sempurna dan tidak bakal Islam tersebar ke seluruh dunia. Tapi karena mereka persatuan besar antara mereka para habaib dan mereka para kiai, Sunan Kalijaganya, Sunan Murianya, mereka para wali songo yang lainnya berkumpul menjadi satu. Raden Fatahnya, semuanya berkumpul menjadi satu untuk menebarkan Islam. Dan gak ada gap-gapan, gak ada perbanding-bandingan. Itu. Seluruh ulama kita junjung tinggi. Seluruh ulama kita junjung tinggi. Seluruh habaib kita junjung tinggi. Seluruh kiai kita junjung tinggi. Titik. Ini tanda ahlu sunnah wal jamaah. Enggak pakai koma, titik. Walam yuhibbal ulama wal fuqara, tapi dia tidak cinta kepada ulama. Wal fuqara, tidak cinta kepada ulama dan orang-orang fakir. Kalau sama orang miskin nggak pernah mau deket-deket. Si miskin yang datang lagi. Males banget saya. Ngapa jadi dia yang datang? Kenapa bukan orang kaya yang datang? Sementara Nabi Muhammad Sayyidul Fuqara, junjungan orang-orang miskin. Sementara Nabi Muhammad Sayyidul Yatama, junjungan orang-orang yatim. Ya kan, ada orang kan terkadang la ilaha illallah, ngapa jadi dia si miskin yang datang? Yang datang yang ngaji miskin mulu nih, semuanya miskin. Makanya kotak amal jariah nggak penuh-penuh. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Justru bisa jadi doa dari mereka orang-orang miskin, yang bisa jadi itu kotak nggak penuh, tapi doanya orang miskin berikutnya bakal penuh di sisi lain. Jangan. Apaan tuh dia ngaji nggak pernah masukin kotak. Nggak boleh. Hatinya dia udah niat. Yang bisa jadi dengan kekuatan niat dia lebih tinggi daripada kita. Kita sedekah 50 juta, tapi dia niatnya kuat betul. Niat ya Allah, saya mau sedekah 500 juta. Yang Allah tulis dia malah 500 juta lewat malaikatnya. Mana lebih tinggi daripada kita? Jemaah, udah gitu 50 juta kita sedekah minta sertifikat lagi sama pengurus. Abdul Aziz, sertifikat dong. Kenapa? Ini ada orang mau mau sedekah 50 juta, sertifikat apa namanya? Ya, sertifikat. Kwitansi. Apa-apaan mau beli semen? Kan dia mau sedekah. Apa-apaan? Baru tadi dibilang guru kita bangun pesantren 50 pesantren. Dengar aja kita nangis jemaah. Nangis gak? Betapa perjuangannya 50 pesantren. Saya baru satu pesantren capeknya luar biasa. Astagfirullah. Saya satu pesantren udah gitu kecil lagi pesantren saya, capeknya luar biasa. Masya Allah. Mau jalan-jalan aja saya susah. Mau jalan-jalan kayak orang-orang misalnya ke puncak nggak ada waktu. Nggak ada. Makanya jalan-jalan saya ziarah. Ziarah lagi ziarah. Jalan-jalan saya udah ziarah. Jalan-jalan lagi ziarah lagi. Ziarah. Terlihat bagaimana beliau 50 pesantren. Bisa paham Pak RW? Sekarang tuh lihat, itu umur yang Allah berikan keberkahan. Bisa gak kita seperti beliau? Bisa. Kita belajar dari mulai sekarang. Umur saya udah 40 tahun, 50 tahun. Kan kekuatan niat yang kemarin diajarkan. Nah, rasa cinta. Cinta itu bisa bisa dengan kuatnya cinta
Itu segala sesuatu yang kita belum dapetin bisa dapat dengan kekuatan cinta. Kalau orang udah cinta, Masya Allah. Gitu. Itu ditarim saking cintanya mau ngaji, jamaah. Itu mau berguru sama seorang guru, karena memang udah cinta, udah kuat nih, saya cinta sama guru. Ditarim hadramaut. Nunggu guru di dalam rumahnya, nggak berani ngetok. Jadi beliau di depan rumah sang guru. Musim panas, ditarim kalau udah musim panas luar biasa. Berdiri sampai kena angin, sampai berdebu, sampai orang mengira bahwa itu adalah tiang. Padahal manusia, saking banyaknya debu yang kena. Diri aja, nunggu guru. Kalau guru udah bilang, "Itulah Bob, naik ke atas," baru naik ke atas. Karena rasa cinta, mahabbah. Cinta. Ini belum ngaji nih deh. Belum ngaji. Tahu-taunya langsung diambil air sama gurunya dari atas, disiram dari atas. Kalau kita dalam bahasa Betawi, gua ngambek dah. Baru ngaji dibeginiin, apa-apaan nih guru? Enggak bener nih guru. Waduh, dia enggak bener. Padahal tuh guru tahu bahwa dia lagi kepanasan, dikasih adem. Gila enggak? Ini kalau orang yang berbaik sangka kepada siapapun dia merasa Allahu Akbar, ademnya luar biasa. Gimana kalau kita di padang pasir kemudian dikasih air, kan enaknya luar biasa. Kalau jamaah merasakan seperti itu bakal berbaik sangka, gitu. Tuh akhirnya dipanggil sama guru, baru ngaji sedikit, hasilnya banyak. Ngajinya sedikit, hasilnya banyak. Enggak seperti kita, ngajinya banyak, hasilnya sedikit. Hatinya kotor, enggak pakai muka syafatul gulub sih. Hatinya enggak di muka sih. Hatinya kotor sih. Makanya ngajinya banyak nggak hasil. Siapa yang ngaji hasil? Hatinya bersih, apalagi dia ngajinya banyak. Top insya Allah. Jadi kalau kita ngikut Rasulullah, cinta ulama, cinta fakir miskin. Deketin tuh fakir miskin. Kalau perlu kita lebih banyak silaturahim kepada fakir miskin daripada orang kaya. Datang ke rumah orang miskin, karpet enak kita lihat. Kita dihormatin, baru datang tahu-tahu dikasih teh, dikasih kopi. Boro-boro tuh orang kaya. Kita datang ke rumah orang kaya, boro-boro. Latte, walau kopi, apalagi susu. Baru kita mau pulang, ya Allah. Coba, gitu. Mereka ketakutan, jangan-jangan minjem duitnya sama saya. Padahal kita mau silaturahim. Tapi kalau orang miskin disilaturahimin gila, dia rebus singkong dan sebagainya. Oh, disiapin. Gitu. Oh, kenapa kita anti sama orang miskin? Ya, kenapa kita anti sama orang miskin? Deketin orang miskin. Apa? Justru ngasih cuma syafaat kepada kita. Bisa jadi nyusahin di dunia, tapi ngembirain kita di akhirat. Bener, nyusahin kita lah. Dia minjem lagi. Kalau kita ikhlas, dia bakal menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Dia miskin, bagaimana mau dihisab? Ya Allah, saya nggak ada duit. Bagaimana engkau mau hisab? Ya udah ente masuk surga. Dan ente masuk surga dan ente ambil. Siapa yang masuk surga sama ente? RW. Kemayoran nih yang sering ngasih minjem sama ane. Sini bareng sama ane. Gitu. Bisa jadi di dunia nyusahin, tapi di akhirat ngenakin. Gak apa-apa. Di dunia nyusahin, di akhirat ngenakin. Mau gak gitu? Sabar aja gitu. Ngenakin sih. Gimana sih kalau udah ngenakin? Enak. Hatinya Rasul di kalangan mereka tuh. Hatinya Rasul di kalangan mereka anak-anak yatim dan sebagainya. Justru kalau misalnya kita banyak banget ngobrol sama pejabat, sama orang-orang kaya, hati kita banyak kotor. Coba aja kalau nggak percaya. Kotor gak? Waduh, besok nih saya mau minjem. Atau besok nih, oh ente jadi backingan aneh ya. Udah. Enakan kita ngobrol sama orang miskin. Bersyukur. Kalau kita kebanyakan ngobrol sama orang kaya, nggak merasa cukup hidup di dalam dunia. Baru kita ngelihat halamannya aja, ya Allah, pembantunya ada 50 halamannya. Bagaimana yang tukang masak, yang bagaimana, Allahu Akbar. Mamanya da'al khaufa
minan nar. Barang siapa yang mengaku takut sama api neraka, mengaku takut terhadap api neraka, walam yatrukil ma'asiyah, tapi dia tidak meninggalkan maksiat, fa huwa kadzdzab, maka dia pendusta. Takut sama api neraka tapi maksiat jalan terus. Takut sama api neraka, mabok jalan terus, judi jalan terus. Enggak pernah sholat. Andaikan sholat waktu subuh udah jam 9. Waktunya zuhur udah jam 4. Waktunya asar udah jam 7. Waktunya maghrib udah jam 8 malam. La haula wala quwata illa billah. Wa man idda'a hubballahi ta'ala, dan barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, wa syaka minal balwa, tapi dia mengadu tentang bala, ngadu mulu sama orang. Dia cinta sama Allah, tapi dia dapat musibah, dia dapat sakit, dia dapat kemiskinan, dia dapat musibah yang lain, ngomong mulu sama orang, anak sakit banget nih, sakit, nggak ada yang peduli sama anak. Anak sakit dari dulu, ente nggak tahu anak sakit, ngadu lagi sama orang. Anak mau beli obat aja nih susah, ngadu lagi sama orang. Oh, di tempat sono mah enak, orang sakit dijamin. Ini saya sakit udah lama nih, ngadu sama orang. Aduh sakit lagi, ngadu sama Allah. Semakin Allah banyak diadu, semakin Allah cinta kepada seorang hamba. Tapi kalau misalnya ada seorang hamba banyak diadu kepada hamba tersebut, aduh semakin puyeng dia. Ngomong mulu sama saya, ngomong mulu sama saya, dia katanya sakit, dia katanya nggak punya duit. Nggak punya duit ngomong sama Allah. Punya banyak penyakit ngomong sama Allah. Punya banyak masalah ngomong sama Allah. Ngapa jadi kita ngomong sama orang? Andaikan ngomong sama orang kepada orang yang memang betul-betul pantas untuk kita ajak bicara. Siapa? Mereka para ulama. Kalau bukan nama ulama, udah. Mereka semuanya pada ember semuanya. Gimana sih kita masukin air tapi embernya bocor? Kita masukin air, embernya bocor. Apapun yang kita masukin di air, di ember tersebut, nggak bakal ada hasilnya. Kenapa? Ember bocor. Fahuwa kadzdzab, pendusta dia. Kama qalat Rabi'atu, sebagaimana Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan. Wali dari kalangan perempuan. Ini yang sangat terkenal, Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah. Karena beliau terkenal kewaliannya itu dari rasa cintanya kepada Allah. Cintanya luar biasa. Ketika beliau lagi zikir malam, iblis datang. Iblis nakut-nakutin Sayyidatuna Rabi'ah. Kemudian Sayyidatuna Rabi'ah lagi zikirnya, ngelihat ada iblis. Enggak takut, enggak lari, enggak apa. Ini kalau misalnya ada perempuan-perempuan kita lagi zikir jam 2 malam, ada iblis, kira-kira gimana? Enggak usah iblis dah, anaknya iblis, kuntilanak. Kuntilanak datang, dengan seperti muka Susana tempo dulu, kayak gitu, serem. Lari enggak? Jangankan yang perempuan, laki aja pada lari. Kita ini bisa jadi lari, 1000 tuh, 1000 langkah kita ambil. Betul gak jamaah? Ini beliau biasa. Terus digoda lagi sama iblis, beliau biasa. Iblis bilang, Rabi'ah, mata ghadabni, limadha ma ghadab sini, kenapa engkau tidak marah sama aku? Iblis, bagaimana ana marah sama ente? Hati ana semuanya untuk Allah dan Rasulullah. Ini hati ana penuh sama Allah dan Rasulullah. Rasa cintaku kepada Allah dan Rasulullah memenuhi segala-galanya. Jadi ente nggak marah mana? Sedikit pun ana nggak marah sama ente. Tuh lihat. Sedikit pun nggak marah sama ente. Jadi itu mereka para aulia kadang dicaci maki, difitnah, digunjing apa? Emang nggak ada rasa malah? Kenapa? Hatinya semuanya udah penuh cinta kepada Allah. Orang kalau udah luber, nih luber apa sih luber? Udah kepenuhan. Andaikan dimasukinnya kan nggak ada manfaatnya lagi, udah luber. Bukan luber dalam istilah pemilu. Nggak ada hubungannya dengan politik ini. Luber nih, lihat. Hati yang sudah luber dengan rasa cinta kepada Allah, nggak ada benci sama orang. Ngapain cinta sama orang? Orang udah luber cinta sama Allah, sama Rasulullah.
Guru, ente enggak benci sama orang? Emang kenapa harus benci? Ente dijelek-jelekin orang, ente difitnah sama orang. Oh, masya Allah, satu masjid fitnah ente. Hatta 10 masjid enggak ada masalah. Ente enggak marah? Enggak. Kenapa? Ini udah luber. Hati yang sudah terluberkan dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ada lagi enggak kira-kira, saya mau tanya kepada jamaah? Enggak ada, sudah. Karena sudah cinta kepada Allah. Bagaimana nih kita jadikan hati kita cinta Allah dan Rasulullah? Repot kalau udah kemasukan dunia. Hati kalau udah kemasukan dunia repot. Repot, apalagi anak-anak muda. Gitu. Anak-anak muda kalau udah mulai cinta dunia, waduh, dia mejing, dia jalan di fashion apa namanya? Citayam. Citayam apa namanya? Fashion week. Waduh. Menyeramkan. Tugasnya apa? Kita mau nyalain mereka? Atau kita mau nyalain ulama? Salahin kita semuanya. Karena kita tidak peduli kepada anak muda. Enggak usah anak muda yang jauh-jauh, anak muda masih ini aja dulu. Udah ngaji gak? Gitu aja. Giliran maulid pada ngaji gak? Ngaji. Giliran ngaji pada ngaji gak? Nah itu, ya, enggak usah kita ngelihat jauh. Introspeksi di dalam diri kita. Kita persatukan anak-anak muda untuk pada bersatu, ngaji dan ngaji dan ngaji dan ngaji. Jangan giliran mau tampil main rebana mulu baru tampil. Main hadroh baru tampil. Giliran waktunya ngaji enggak. Tapi juga jangan diomelin mereka. Memang sih begitu, kalau udah latihan hadroh masya Allah tampil. Kalau perlu 1000 orang anak muda. Giliran ngaji satu pun enggak ada. Gitu. Tapi juga jangan diomelin, deketin. Emang kenapa emang? Abisan saya diomelin mulu sama orang tua. Berarti ada sesuatu. Ya udah sini, ayo bismillah. Bareng deketin gitu. Kita udah jadi anak muda. Kan anak muda kalau misalnya disinggung sedikit luar biasa marahnya. Darah muda namanya. Betul gak jamaah? Gitu. Ada deketin. Tapi jangan menginjak-injak diri kita ketika kita mendekati anak muda. Tetap kita deketin. Banyak banget tuh, masya Allah. Kalau maulidan, kalau zikiran, anak muda, dia godak-godek lagi, bang lo kuat atau hebat. Gilir ngaji enggak. Ini musibah. Nah, lagi-lagi musibah seperti ini harus kita atasi, deketin mereka. Jangan disalahin mereka. Orang tuanya juga disalahin, jangan disalahin. Ya udah bareng-bareng. Dan anak muda hormat kepada yang tua cinta kepada anak muda. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Bagaimana mungkin engkau cinta kepada Allah? Bagaimana mungkin engkau bermaksiat kepada Allah tapi engkau menganggap bahwa engkau memperlihatkan rasa cinta? Engkau mengada-ngada cinta engkau. Tapi ngakunya cinta, tapi maksiat jalan terus. Ada pengajian sih ada. Dia nggak mau ngaji aja udah. Allahu Akbar. Ada di emperan jalan, di pojok jalan. Sudah dengar pengajian, ngapain tinggal ngaji? Itu kan membuat kesan fitnah besar. Enggak, yang penting hati Anda bersih. Waduh, ini repot yang model-model seperti ini. Yang penting hati Anda bersih. Orang mengaku bahwa dirinya bersih, kotor. Orang yang mengaku bahwa dirinya bersih adalah kotor. Seperti orang yang mengaku bahwa dirinya masuk surga nih, alim. Sungguh dia bukan alim. Karena orang alim semakin dia alim, dia mengaku bahwa dirinya itu bodoh. Hadalu amri fil qiyasi badi'u. Demi Allah, kata Sayyidatuna Rabi'ah. Yang model seperti ini ukuran yang aneh. Aneh, ngaku cinta kepada Allah tapi dia berbuat maksiat. Seperti kita ngaku cinta, saya cinta guru, saya cinta guru, saya cinta guru. Bohong banget. Cinta guru, tapi enggak mengamalkan apa yang dijalankan oleh guru. Guru ngomongin ke sini, kita jalanin ke sana. Guru bilang ke sini, kita jalanin ke yang lain lagi. Katanya cinta. We love Islam, we love syariatul Islam. We love teacher. Teacher apa yang ente cinta? Bohong. Gitu. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau rasa cinta engkau benar, ini kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, la ta'atuh, aku pasrah. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta terhadap yang dia cintai, dia taat kepada yang dia cintai.
Kalau kita cinta kepada Allah berarti kita taat kepada Allah. Betul gak jamaah? Kita cinta kepada Allah berarti kita taat kepada Allah. Itu cinta namanya. Kita cinta sama Nabi Muhammad berarti kita cinta sama umatnya Nabi Muhammad. Jangan gontok-gontokan mulu sama umat Nabi Muhammad. Maulid si maulid, haul si haul datang. Tapi sama tetangga sebelah benci mulu. Apa-apaan kayak gini. Maulid, kalau maulid haul luar biasa, tetapi nggak pernah ngaji. Nggak pernah ngaji. Kalau mau haul sampai ujung Berung dia datangin haul. Giliran ngaji di samping masjidnya nggak pernah datang. Saya udah cukup dapat haul. Haul apa? Haul zakat. Ini banyak nih yang model-model seperti ini. Saya udah dapat ampunan yang seperti ini. Tertipu dia. Orang yang mendapatkan keberkahan haul dia bakal datang ngaji. Gurur dikatakan tuh, masya Allah. Gurur, gitu. Makanya jenazah kalau udah ketemu dengan pemandi jenazah dia taat, gitu. Jenazah kalau udah ketemu pemandi jenazah dia taat. Emang mau diapain lagi? Yang megang pala dia, yang megang segalanya dia. Kalau nggak taat repot. Dicungkir balikin sama tukang jenazah. La ilaha illallah. Jadi tukang jenazah itu bisa jadi masuk surga duluan, bisa jadi masuk neraka duluan. Tuh, pilih. Jenazah miskin dikitik-kitikin mulu. Lu ngasih duit cuma 100 ribu nih, gua kitik-kitikin lu. Biar lu hidup lagi. Malas banget gua mandiin lu. Dikitik-kitikin jenazah. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang benar aja. Katanya cinta Nabi Muhammad, jenazah dikitik-kitikin biar hidup. Kenapa? Gua malas banget mandiin jenazah. Lu cuma ngasih 100 ribu. Astagfirullahaladzim. Ini bercanda ya jamaah. Gitu. Kalau ada ya seperti itu ya musibah. Gitu aja. Jadi itu orang yang cinta Allah dia ngikut Allah. Cinta sama Nabi Muhammad berarti dia taat sama Nabi Muhammad. Cinta sama guru dia taat sama guru. Cinta sama orang tua dia taat sama orang tua. Udah gitu aja. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini jadi kaidah besar dalam percintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasmaran kepada Allah ini kaidah besar. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sampai berikutnya generasi ulama-ulama setelah beliau di antaranya Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan sampai zaman-zaman sekarang Habib bin Abu Bakar dan Habib bin Umarnya itu banyak mengambil dari kata mutiara dari Sayyidatuna Rabi'ah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jadi kalau misalnya ada orang cinta, dia cinta untuk selalu taat kepada yang dia cintai. Si cinta sama guru ngaji, cinta sama guru enggak ngaji. Itu pendustaan yang sangat besar. Gitu. Saya cinta sama guru enggak ngaji, bohong. Cinta sama Nabi Muhammad tetapi enggak menjalankan syariatnya, bohong. Cinta sama Allah tapi enggak menjalankan takwanya kepada Allah, itu bohong. Wa alamatul mahabbati muwafaqatul mahbubi. Karena tanda cinta itu berkesesuaian dengan yang dicintai. Kalau kita cinta sama Allah berarti urusan kita sesuai dengan apa yang Allah mauin buat kita. Wa ijtinabu khilafihi, dan menjauhi sesuatu yang dilarang, yang tidak sesuai. Hukiya anna jama'atan dakhalu ala Shibli rahimahullah ta'ala faqala. Pernah diceritakan bahwa ada jamaah, kalau disebut jamaah berarti banyak. Pernah ke rumah Al-Imam Ash-Shibli, seorang alim wali besar pada zamannya, rahimahullah ta'ala, yang semoga diberikan kasih sayang oleh Allah. Faqala, kemudian Al-Imam Ash-Shibli berkata, man antum? Siapa kalian? Udah ngucap ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Man antum? Siapa kalian? Faqalu, mereka para jamaah mengatakan, ahibbauka, pecinta engkau. Lihat, kami pecinta engkau wahai imam. Pecinta. Kalau pecinta berarti kan luar biasa nih. Kita katanya pecinta sholawat, pecinta masjid, pecinta. Nih lihat, kalau namanya pecinta apa dong? Faqbala, kemudian akhirnya Imam Shibli mendekat. Kan ngakunya pecinta, mau silaturahim nih.
Mereka jamaah silaturahim kepada Imam Syibli. Tsumma ramahum bil hijarati. Kemudian Imam Syibli melempar mereka dengan batu. Nih lihat. Jadi ulama jangan langsung dipandang buruk. Ada sesuatu yang ada di balik kejadian tersebut. Kalau kita memandang buruk ulama dari awalnya, rusak nanti. Karena mereka sudah memahami tentang syariah, thariqah, haqiqah dan ma'rifat. Syariah, thariqah, haqiqah dan ma'rifat. Kita syariat saja belum. Dan bahkan baru awal syariat, baru pintu syariat. Bagaimana mungkin kita bisa memahami tentang mereka kalau kita juga tidak memahami tentang keilmuan mereka? Otomatis ketika kita berada di hadapan mereka para aulia dan ulama, udah pasrah. Jamaah, kita berada di hadapan mereka para aulia dan ulama pasrah karena mereka lebih tahu. Seperti kita kalau udah berobat ke tukang gigi, dokter gigi. Yang penting kita udah bilang ini gigi yang sakit nih, Dok. Udah. Ada terkadang tukang dokter atau dokter dia ngambil dengan tangannya sendiri. Saya pernah gigi saya sakit, gigi saya otek. Enggak pakai alat tuh dokter, langsung pakai tangannya. Saya yakin enggak ada masalah. Oh, nanti kena saraf enggak? Kenapa saya yakin? Saya berobat ke dokter. Kalau saya berobat ke dokter kemudian saya enggak yakin, sama aja bohong. Tek, udah selesai. Dipegang selesai. Allahu Akbar. Sementara di dokter yang lain belum disuntik lagi, belum dibor lagi. Oh, ini cuma dipegang, tek. Gitu. Percaya enggak? Percaya. Kalau kita cinta seseorang, percaya harus. Kita cinta sama ulama, percaya sama. Nih, lihat. Mereka ngakunya pecinta Imam Syibli. Ketika Imam Syibli melempar mereka dengan batu, faharabu minhu, mereka lari. Waduh, dilempar nih. Faqala lahum, kemudian Imam Syibli berkata kepada mereka, "Tahribuna minni? Kenapa engkau lari dari aku? Lau kuntum hibbai lama farartum min balai." Kalau betul engkau cinta kepada aku, kalian enggak bakal lari dari sesuatu yang aku berikan ini. Katanya pecinta, baru dilempar doang lari. Bohong. Ibarat kita nih jadi murid, baru diomelin sedikit sama guru, ngambek, enggak jadi ngaji. Katanya ente cinta guru. Baru diomelin sama guru, tahu-tahu ngambek. Pecinta enggak? Jauh dari rasa cinta. Dinasihatin dikit ngambek gitu. Ngambeknya gede banget. Karena memang orang lihat nih, orang takwa ambekannya udah nggak ada. Ini dengerin nih. Orang udah takwa ambekannya nggak ada. Dia punya ambekan udah nggak ada. Ini repot kalau orang punya ambekan banyak. Buruk sangkamu lah sama orang. Guru saya diginiin, padahal guru lagi saya. Guru saya, ini dia buruk sangka. Akhirnya orang yang tidak melakukan sesuatu dianggap melakukan sesuatu. Atau kebalikannya, orang tidak melakukan sesuatu dianggap melakukan sesuatu. Jangan-jangan nih saya, jangan apaan nanti. Kalau saya sakit begini, jangan-jangan saya disantet. Astagfirullah. Kalau saya sakit, apaan nanti, buruk sangka sama orang. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ini awalnya karena kebanyakan ngambek. Ngambek. Kenapa sih Betawi pada demen banget ngambek? Betawi, Jawa juga dah. Semuanya juga dah kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin pada banyak ngambek? Ngambek gitu. Ngambek digedein. Astagfirullahaladzim. Kadang khatib lagi berceramah, enggak ngapa-ngapa. Ini khatib lagi jelek-jelekin anak nih. Khatib enggak kenal ente. Khatib enggak kenal ente. Ngapa jadi jelek-jelekin ente? Capek gitu. Betul gak? Itu ngambek tadi. Itu nanti orang kalau udah kebanyakan ngambek tuh lihat tadi gitu. Jadi orang kalau udah ngaji, ambekannya udah gak ada. Terkikis. Bahkan benar-benar gak ada ngambek sama sekali. Sampai bahkan tuh kita diapain gak gimana-gimana gitu. Semoga Syibli rahimahullah. Kemudian Al-Imam Syibli berkata, Ahlul mahabbati, orang yang mempunyai rasa cinta, cinta betul-betul kepada Allah, syaribu bi ka'sil widad. Mereka minum dengan finjan rasa cinta. Ini bahasa qiyas ini semuanya. Fafadat 'alaihimul arda wal bilada. Dan kemudian tersiram dari gelas rasa cinta tersebut
ke permukaan bumi. Artinya orang kalau udah punya rasa cinta, nggak ada benci sama orang. Rahmah betul. Tuh orang kalau udah mempunyai rasa cinta kepada Allah, biarin dah dia jelekin saya, tapi kan saya nggak jelekin dia. Udah gitu aja. Ente dia ini, biarin udah. Dunia sebentar. Ente nggak marah, udah. Kalau mau dinasihatin, nasihatin, tapi enggak, Anda nggak marah, enggak. Tuh lihat, Anda nggak marah, sedikit pun Anda nggak marah. Al-Imam Ahmad Al-Muhdar, gue ya, itu beliau mempunyai pohon korma banyak. Pohon kormanya banyak. Satu waktu di musim panas, emang tuh korma kalau di musim panas kan, masya Allah, rutab dan segalanya. Udah gitu di musim malam purnama. Kalau di padang pasir kan malam purnama asik betul. Udah gitu di perkebunan korma, naik Imam Ahmad Al-Muhdar ke atas pohon korma. Naik, maksudnya emang untuk jamaah dikasih tuh korma-korma muda dan sebagainya. Nggak lama ada maling. Sementara Imam Ahmad Al-Muhdar udah ada di paling atas. Ada maling. Waduh. Mulut nggak ngomong maling nggak. Ini mau ngapain nih orang? Terus tahu-tahu ngambil plastik, bukan plastik, yang bagusan dikit, bukan keranjang, kalau keranjang jebol, kantong gede lah gitu. Tahu-tahu jebol karena kebanyakan. Akhirnya diturunin tuh kantong yang gede dari Imam Ahmad Al-Muhdar, diturun. Maling ngeliat, wah ada plastik gede. Ya Allah, makasih maling. Ngomong sama Imam Ahmad, makasih maling. Ente rupanya ente udah maling duluan ya di atas. Makasih banyak ente ngasih plastik kan. Plastiknya gede banget lagi. Ketawa aja Imam Ahmad Muhdar. Tawa senyum. Padahal itu kebun siapa? Kebun beliau. Ente tahu udah jadi maling duluan ya di atas. Ente udah dapat banyak. Udah banyak. Jangan berisik, nanti orang ketahuan. Nanti yang punya ini tahu. Oh iya, gitu. Nih ambil lagi nih. Diambil, dimasukin lagi. Buat anak, istri. Iya. Itu dia emang tujuannya. Masa orang-orang makan korma, anak istri anak nggak makan korma? Oh begitu, iya. Ambil yang banyak lagi. Gitu. Nanti ente jual apa semuanya. Emang ente si raja maling. Astagfirullah. Emang ente si raja maling. Nanti anda belajar maling dari ente. Imam Ahmad enggak marah. Alhamdulillah. Senyum. Dibilang si raja maling. Padahal beliau sendiri yang ngasih semuanya. Jazakumullah khair, raja maling. Jazakumullah khair. Selesai turun menjelang subuh. Ya, Imam Ahmad juga turun. Pulang ke rumahnya. Si raja maling udah girang, udah nutup apa semuanya, ditaruh di samping masjid. Maling Hadramaut salat subuh berjamaah. Dan tahajud. Dia tahu waktunya tahajud. Maling Hadramaut. Waktunya tahajud, ada mau istighfar. Istighfar dia nggak tahu tuh. Dia habis nyuri, dia habis nyolong. Anak istighfar dulu dah. Mandi di masjid, istighfar, tobat. Tapi di samping masjid itu kan barang curian dia. Taubat Allahu Akbar, istighfar Allah, astagfirullahaladzim. Maling Hadramaut. Maling kita benar-benar maling. Imam Ahmad keluar dari rumahnya dengan pakaian gamis, jubah, sorban wangi. Allahu Akbar. Si raja maling belaga, pakai imamah segala, pakai sorban segala, pakai sorban, imamah semuanya, belaga dia belaga. Diketawain sama maling. Imam Ahmad dalam sholat mau senyum juga. Masih sampai ini anda dibilang raja maling. Adzan subuh, Allahu Akbar. Salat sunat subuh sebagaimana biasa. Ente raja maling malah berada di belakang imam. Ente sama mana dong? Istighfar yang banyak ente. Ente mundur dikit. Banyak-banyak istighfar sama Allah.
Oh gitu. Iya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebagaimana yang dibaca tadi 100 kali. Itu amalan hadrul maut. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Qomat. Allahu akbar, jadalallah. Enggak ada yang jadi imam. Mereka orang-orang makmum bilang, "Fadhal ya imam, fadhal." Habib fadhal. Ini raja maling, Habib apa? Ini imam. Dia pikir dia, tahu-taunya Imam Ahmad jadi imam. Allahu akbar, bacaannya fasih. Alim, waliullah. Kemudian rakaatnya panjang, bukan rakaatnya panjang, bacaan yang dibaca luar biasa, menakjubkan. Kemudian salaman sebagaimana biasa habis subuh. Ente si raja maling bisa aja. Sampai begitu juga. Fadhal kita futur. Artinya jamuan sarapan pagi. Rumah ente di mana ente? Pakai raja maling yang benar-benar ente. Kalau begitu anda mau belajar sama ente jadi maling yang sesungguhnya dah. Ini rumah anda. Astagfirullah. Mana rumah ente? Ini. Maksudnya ini rumah anda depan masjid. Terus kebun anda. Ini masjid anda. Jadi ente bukan maling. Anak ambil punya aneh. Nangis langsung kecer, ya Allah, astagfirullah. Kalau ngaji dah kalau begini jadinya tuh lihat. Orang kalau udah rasa cinta sama Allah, kalau kita gimana kira-kira? Jamaah. Kalau kita kira-kira gimana tuh? Kita yang punya, kita dibilang raja maling. Udah gitu kita sholat jadi imam dibilang belaga lagi jadi raja maling. Dibalikin tuh korma aja dia. Enggak, anak ikhlas. Imam anak ikhlas. Al-Imam Ahmad Al-Mahdar, orang tuanya Habib Muhammad Al-Mahdar yang ada di Surabaya. Itu orang tuanya. Yang Imam Muhammad Al-Mahdar yang kuburnya dekat Al-Imam Habib Idrus Al-Habsyi di Ampel, Surabaya. Habib kita ngajarin rahmah. Kiai kita ngajarin rahmah. Gimana nih ceritanya? Buat kita jemaah sekalian, mudah-mudahan ada cinta. Soalnya kalau nggak ada cinta orang berangas. Nggak ada rasa cinta marah-marah mulu. Nggak ada rasa cinta orang semuanya serba disalahin. Betul gak? Wallahu a'lam. Karena kebanyakan sudah waktunya sudah melebihi dari target yang ada. Saya minta maaf kelebihan. Ini dari saudara Abdul Wali, itu akhlak kita yang bersedia baru 11 orang. Kemudian jadwal ziarah wali songo kita dari Masjid Abdiyah ini sudah berapa orang? Berapa orang? Lebih berapa? Lebih dari 5. Lebih dari 5. Ya. Waktu bergulir. Cuma saya memberikan kabar waktu bergulir. Gitu. Ini sudah 1 bulan yang lalu saya berikan kabar kepada jamaah, atau mungkin 2 bulan. Gitu. Kita berangkat tanggal 28, 29, 30, 31, 1 dan 2 insyaallah. Bismillah.